Jadi di video ini kita akan membahas salah satu konsep penting di dalam ketahanan nasional, yaitu pendekatan Astragatra. Nah, bersama saya Salsa dan rekan-rekan saya. Halo, saya Laluda Fardiansa. Halo, saya Fitriani. Halo, saya Nur Nabila. Halo, saya Melanina Daisnaini. Halo, saya Lina Febriani. Halo, saya Alexander Vincent Baptista Crowin. Jadi sebelum kita memasuki materi, penting untuk kita ketahui pendekatan Astragatra itu apa sih? Jadi pendekatan Astragatra adalah konsep dalam ketahanan Indonesia yang melihat kehidupan bangsa sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 8 aspek atau 8 gatra. Nah, Astragatra ini dibagi lagi jadi dua, yaitu ada yang namanya Trigatra atau 3 gatra dan Pancagatra. Trigatra itu terdiri dari unsur alamiah, ya, ada sumber daya alam, terus geografi, dan juga penduduk. Dan Pancagatra itu dia unsur yang bersifat sosial, ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, keseimbangan antara 8 gatra ini menjadi kunci untuk menjaga ketahanan nasional. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang apa sih itu pendekatan Astragatra. Nah, selanjutnya kita akan membahas esensi dan urgensi ketahanan nasional. Teman-teman boleh nggak sih dijelasin apa itu esensi dan urgensi ketahanan nasional? Boleh. Secara umum, esensi itu bisa kita artiin sebagai kemampuan gimana suatu negara tuh bisa menghadapi suatu ancaman, baik itu dari luar negaranya atau dari dalam negaranya sendiri. Terus kalau kita bicara soal esensi ketahanan nasionalnya, yang pertama itu ada dari bangsa. Kita sebagai bangsa, kita harus mengerti apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi ancaman itu. Terus yang kedua itu kita bisa melihat dari gimana seorang pemerintah atau negaranya itu memperlakukan kita sebagai masyarakat. Terus yang ketiga tuh itu gimana kita sebagai bangsa bisa mengelola gimana potensi yang kita punya seperti sumber daya alam, teknologi, ataupun sumber daya manusianya gitu esensi. Kalau urgensi mungkin Nanda bisa jelasin. Urgensi itu ada 5. Yang pertama, menjamin kelangsungan hidup bangsa. Yang kedua, menghadapi tantangan global. Dan yang ketiga, mencapai tujuan nasional. Yang keempat, membangun komitmen kolektif. Dan yang kelima, mencegah disintegrasi. Oh, berarti esensi dan urgensi ini sangat penting ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mencegah ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Oke, I see. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan Astragatra dalam pemecahan masalah. Boleh tolong dijelasin nggak guys, pendekatan Astragatra dalam pemecahan masalah itu gimana? Boleh. Jadi pendekatan Astragatra dalam pemecahan masalah nasional adalah cara memandang ketahanan nasional sebagai satu kesatuan dari adanya 8 aspek atau gatra tersebut, yaitu 3 aspek alamiah yang tadi disebutin seperti geografis, sumber alam, serta apa yang biasa disebut dengan trigatra, serta 5 aspek lainnya seperti biologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan yang biasa disebut dengan pancagatra. Keseimbangan dan keterkaitan antara 8 aspek inilah yang menjadi kunci dalam memecahkan masalah ketahanan nasional. Ada cara kerja Astragatra dalam memecahkan masalah ialah yang pertama, analisis holistik. Pada tahap ini, masalah dilihat secara menyeluruh. Pendekatan Astragatra dianggap 8 aspek kehidupan bangsa saling mendukung, sehingga satu masalah bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi sebelum mencari solusi, kita harus tahu dulu nih gimana gambaran besar dari masalah itu dan melihat bagaimana setiap aspek saling mempengaruhi. Terus yang kedua, itu ada identifikasi masalah. Setelah sebelumnya kita mencari secara keseluruhan masalah tersebut, lalu tahap selanjutnya adalah menelusuri masalah pada masing-masing gatra. Misalnya, kalau persoalan bentuk kepulauan nih, Indonesia kan geografisnya itu berbentuk kepulauan, berarti masalahnya itu ada pada gatra geografisnya. Jadi dengan cara ini sumber masalah bisa dikenali dengan lebih jelas. Nah, langkah selanjutnya itu yang dari selain
analisis holistik sama identifikasi masalah pada setiap gatra. Selanjutnya yang ketiga itu ada pencarian solusi yang terintegrasi, di mana solusi masalah tidak hanya fokus pada satu aspek saja ataupun pada sebagian gatra saja, akan tetapi mempertimbangkan hubungannya dengan aspek lain. Maksudnya di sini tuh solusi dalam Astagatra ini tidak boleh hanya fokus pada satu aspek saja atau sebagian gatra tersebut. Karena gatra ini saling berhubungan kan, solusinya juga harus menyambungkan antar aspek. Contohnya itu kayak misalnya nih masalah kemiskinan kan itu termasuk dalam ekonomi ya. Nah, solusinya itu bisa melibatkan kayak peningkatan pendidikan kan itu termasuk dalam peningkatan sosial budaya. Terus juga ada perbaikan kebijakan pemerintah kan termasuk politik. Jadinya itu solusi dari kemiskinan yang termasuk ekonomi itu bukan hanya atau bisa diselesaikan lewat ekonomi saja, akan tetapi bisa lewat politik ataupun sosial budaya. Terus yang keempat itu ada menciptakan keseimbangan antar gatra, yang dimana tujuannya adalah untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan antar aspek ilmiah atau trigatra dan aspek sosial pancagatra demi terwujudnya keamanan nasional yang optimal. Nah, maksudnya di sini itu tujuan utama pendekatan ini adalah menjaga keseimbangan antara trigatra dan pancagatra. Jika salah satu aspek terlalu lemah atau terlalu kuat salah satunya, maka stabilitas nasional itu bisa terganggu. Contohnya nih, misalnya dalam suatu negara itu ekonominya kuat tapi keamanannya lemah gitu. Jadinya itu bisa membuat suatu negara itu rentan terhadap konflik. Terus kalau misalnya nih keamanan atau pertahanannya itu kuat, akan tetapi ekonominya itu lemah gitu, makanya itu bisa membuat negara itu pembangunannya mangkrak atau tidak terlanjuti. Terus yang selanjutnya nih, yang kelima itu yang terakhir ada penerapan dalam kebijakan nasional. Hasil analisis dari solusi dari Astagatra ini kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan nasional. Karena bersifat menyeluruh, kebijakan yang dibuat pun menjadi lebih komprehensif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Misalnya nih pembangunan IKN. Pembangunan IKN itu tidak hanya memandang dari aspek ekonominya saja, akan tetapi melihat aspek geografinya kan, lokasinya strategis, terus demografi persebaran penduduk di wilayahnya tersebut kan, terus sama ada politik pemerataan pembangunan. Nah, dengan begitu itu kebijakan yang lahir tidak bersifat jangka pendek, akan tetapi juga mendukung ketahanan nasional dalam jangka panjang. Berarti aspek-aspek ini saling terhubung ya dia. Saat ada suatu konflik nih, misal konflik geografi, kita nggak hanya lihat melalui sisi geografis, berarti kita juga harus lihat aspek mana yang terdampak dari konflik ini. Oke, jadi untuk pemecahan masalahnya udah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bisa tolong dijelaskan guys apa maksudnya? Oke, selanjutnya ada bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Nah, di sini tuh apa itu bela negara? Bela negara tuh merupakan suatu perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berdasarkan Pancasila UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan ketahanan dari negara tersebut itu sendiri. Selanjutnya, bela negara ini dapat diwujudkan secara fisik maupun non-fisik. Contoh nyatanya tuh kita mengikuti partisipasi dalam pemilu, membayar pajak, ataupun menaati aturan yang telah disediakan oleh pemerintah itu sendiri. Serta juga kita dapat berpartisipasi dalam segala hal, yaitu salah satunya kita dapat bekerja sesuai bidang profesi yang dapat dijalankan dengan baik, dan kita dapat juga berbakti kepada negara itu sendiri. Nah, oke, berarti bela negara itu kurang lebih sama ya, sama nasionalisme, sama-sama berdasarkan pada kecintaan terhadap negara. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas tentang dinamika dan tantangan nasional. Bisa tolong dijelasin nggak Mas Dava apa itu dinamika dan tantangan ketahanan nasional? Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu dinamika dan juga tantangan ketahanan nasional. Dinamika ketahanan nasional bersifat dinamis dan juga fleksibel. Karena kita harus selalu menyesuaikan dengan perubahan dan juga tantangan yang dihadapi baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, jadi tantangan nasional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tantangan internal. Tantangan internal itu ada 4. Yang pertama itu konflik sosial atau masalah SARA.
Kemudian yang kedua, kesenjangan sosial ekonomi seperti kemiskinan yang masih tinggi pada negara. Kemudian yang ketiga, kriminalitas yang tinggi. Kemudian keempat yaitu KKN atau korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Kemudian yang kedua ada tantangan eksternal. Jadi tantangan eksternal itu juga ada 4. Yang pertama itu terorisme dan radikalisme. Kemudian yang kedua, perubahan iklim dan juga bencana alam. Kemudian yang ketiga, rivalitas global. Dan juga yang terakhir, ancaman cyber. Oh, berarti untuk dinamika dan tantangan ketahanan nasional ini dia mengikuti arus globalisasi ya, karena dia bersifat fleksibel, karena globalisasi kan dia kurang lebih dia merubah tatanan dunia. Nah, rasanya udah kita bahas semua ya tentang pendekatan Astragatra ini, dan juga dari pembahasan kita tadi, pendekatan Astragatra ini dia berkaitan satu sama lain. Misal aspek sosial budaya dia bersangkutan dengan ekonomi dan lain-lain. Berarti setiap pemecahan masalahnya kita dari Astragatra ini kan selalu dipakai ya, dan gak cuma melihat dari satu sudut pandang aja. Dia melihat dari sudut pandang gatra-gatra lainnya begitu. Karena konflik di satu gatra akan memengaruhi gatra lainnya. Nah, iya betul sekali. Astragatra itu berbagai aspeknya saling memengaruhi satu sama lain. Karena semuanya udah kita bahas ya, kita selesaikan aja video ini. Saya sebagai host meminta maaf atas segala kesalahan, dan juga thank you for watching guys.